Kali ini saya punya teman namanya Tony. Ini salah satu teman saya dulu waktu masih di komunitas advokasi ya. Kita pernah jadi paralegal juga. Paralegal apa? Nah, nanti bisa Mas Tony ini jelasin, dia ini paralegal juga dulu. Sampai sekarang juga aktivitasnya masih secara underground gitu. Gak ada bendera, istilahnya bendera atau organisasi tapi kegiatannya sehari-hari juga ya masih banyak ngurusin teman-teman di nafsa. Kenal maksudnya yang lama bermasalah dengan sekitar permasalahan yang seperti nafsa, apa aja sih, kriminal, kesehatan, mendampingin teman-teman ya, kenal Mas Tony aja ya, udah biasa. Tony sendiri pengalamannya apa nih dalam mendampingi mungkin kita tentang paralegal dulu, dapatnya dari mana gitu, terus sampai sekarang mungkin kalau kita lihat kan, aku lihat ini sebenarnya masih beraktivitas di sekitar dunia paralegal, bisa diceritain juga paralegal tapi ya dia akan sama ya, ada teman-teman yang lebih tahu ya. Terus akhirnya kenal sama teman-teman yang di Semarang di komunitas Forma, itu teman-teman cari juga latar belakang pecandu juga yang sering bantuin teman-teman yang mungkin ada masalah hukum juga untuk pendampingan kasus nafsa. Sebenarnya yaitu awalnya sih dari situ. Pengalamannya selama mendampingin teman-teman, atau mungkin pernah mendampingi paralegal kok zaman dulu belum ada ya maksudnya? Belum ada. Aku kenal istilah paralegal itu sejak mungkin tahun 2010-2011. Awalnya juga nggak tahu. Jadi lebih tahu karena ya dulu kita pernah ada pelatihan di ya, Bali di apa itu ya, pokoknya tentang hukum dan HAM untuk mendampingi teman-teman pecandu yang bermasalah dengan hukum yang kiranya nggak sampai dipermainkan dengan aparat penegak hukum yang begitu. Dipermainkan oleh aparat penegak hukum itu biasanya emang yang dialami teman-teman pengguna sendiri. Bermainkan model gimana sih, nanti yang pernah ditemuin sama Tony ketika ya, teman-teman gitu? Ya kebanyakan sih dari ini sih, kalau kesan mungkin ya dari teman atau keluarga yang menghadapi kasus untuk kasus nafsa berurusan dengan hukumnya, paling rata-rata yang untuk masalah alurnya yang nggak jelas mungkin, atau pas penangkapannya nggak sesuai prosedur. Mungkin juga ada juga yang masalah diperas lah sama diperas tuh dimintain duit gitu, tebusan lah istilahnya, memperingankan hukuman atau membebaskan supaya dia bisa bebas. Atau kenyataannya gitu nggak, maksudnya misalnya kita sudah bayar nih gitu kan, ada kan pasti yang ada sih yang, tapi nggak semua. Gak bisa dipukul rata ya tiap bayar sekian gitu. Itu pun juga nggak jaminan sih. Kalau pengalaman dari aku pribadi sama teman-teman ya, untuk teman-teman yang model-model istilah 86 ke polisi pas di saat ada kasus hukum masalah nafsa ini ya, rata-rata cuman dijadikan objek aja sama aparat penegak hukum. Nah itu proses hukumnya tetap jalan lanjut. Banyak ya yang kayak gitu ya, mayoritas teman-teman yang pernah
terlibat kasus hukum rata-rata. Terus kalau ada nggak sih yang curhat gitu, maksudnya konsultasi gitu, biasanya sih temennya itu penggunanya sendiri atau keluarganya atau? Ada sih biasanya info dari temen disampaikan ke keluarga, nanti keluarganya ada yang minta istilahnya hubungin aku untuk mungkin tahu jalurnya harus ditempuh seperti apa, ini kasusnya seperti apa, kronologinya seperti ini, penyimpangannya gimana, gitu-gitu sih Mbak. Karena banyak yang belum tahu ya, prosedur bahkan dari pengguna sendiri yang ya itu tadi paralegal itu kalau yang kita tahu kita jalani pendampingan buat teman-teman yang terlibat kasus narkotika, dan itu nggak harus misalnya pengacara gitu, nggak harus juga paralegal, nggak harus ya. Aku sendiri juga basicnya sekolah hukum aja nggak tahu ya. Ya semua sih niat dari hati pengen nolong temen, terus niatnya tuh muncul dari mana tuh? Dari sendiri, pengen sendiri sih, karena aku dulu juga pernah ngalamin, jadinya ya pengen lah kedepannya. Pernah ngalamin maksudnya masalah hukum juga. Masalah hukum tentang narkoba juga pernah. Soal diperas pernah. Masalah hukum itu tahun berapa sih? Kalau aku pernah ngalamin tahun 2004 juga. Dan itu sampai sekarang nih tahun ini dampingin teman-teman gitu, masalahnya juga masih ada dan sama ya. Rata-rata sama ya rata-rata. Masalah itu juga masalah ya. Kalau aku ngomong sih kayak istilah angin surganya itu hembusannya angin surga. Jadi kayak diberi bisikan-bisikan apa sih angin surga itu kayak gambarannya bakal enak gitu kan. Kalau kasus hukum di pengguna narkotika sih ketika ketangkep rata-rata angin surganya apa tuh biasanya? Pengurangan hukuman, mungkin bisa sampai bebas. Ada juga mungkin perubahan barang bukti, gitu-gitu sih yang pengalaman yang pernah aku. Prosentasenya tuh banyakan yang akhirnya oh iya memang bener angin surga, atau yang cuman PHP doang, cuman jadi ajang. Rata-rata kebanyakan cuman PHP sih. Kasus hukum berjalan tetap, endingnya ponisnya juga masih tetap tinggi dan nggak sesuai juga dengan apa yang dia lakukan istilahnya. Yang kalau untuk masalah hukum memang menggunakan nafsa kan memang salah, hukum salah. Cuma untuk penanganannya masih tetap berhak kan ya bagi pengguna dalam warga negara. Kayak istilah-istilah kayak dari SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran dari Kapolri, sampai surat edaran dari mungkin semua penegak hukum kan mempunyai surat edaran untuk menangani masalah narkoba, dan itu ada gramaturnya. Itu pun ya sama aja lalu. Kayaknya nggak menyentuh ke aparat yang paling dasar gitu. Ya rata-rata. Iya ya, kalau di permasalahan di sekitar kita masih kayak gitu ya. Aturannya udah ada misalnya bahkan, tapi nggak nyampe ke yang istilahnya itu kan aturan tadi Kapolri dari Mahkamah Agung, tapi petugas penegak hukumnya yang di jalan ini yang paling bawah kadang nggak paham. Lebih banyak yang nggak tahu kali ya. Ya nggak cuma. Apa nggak mau tahu? Nggak tahu juga. Kebanyakan ada yang nggak tahu, nggak mau tahu ada, yang benar-benar nggak tahu juga ada. Juga ada. Itu pun juga nggak cuma sebatas di pihak kepolisian, ada sih dari pihak kejaksaan sampai pengadilan tingkat hakim pun kadang juga nggak paham tentang masalah-masalah untuk menangani kasus narkoba. Itu banyak yang masih rancu lah. Bahkan mungkin ke tingkat penggunanya sendiri ya. Penggunanya juga mungkin belum tahu hak-haknya seperti apa, atau keluarganya juga ya udah pokoknya udah berkasus sama hukum, tahunya salah gitu ya. Jadi ini jadi beberapa obrolan nih kita bahas kayak gini, dan memang kenyataannya kayak gitu loh. Dari kenyataannya kayak gitu kan. Masih banyak yang di pembunganya sendiri juga nggak tahu, jadi udah di stereotip nih, udah dianggap salah ya udah gitu. Jadi
salah aja, pada sesalah-salahnya warga negara masih ada sih di kampus juga ada prosedurnya kayaknya ya Ton ya. Apa aja tuh kalau boleh di-share prosedurnya, misalnya buat jaga-jaga nih teman-teman, misalnya buat ya ini saling belajar aja. Karena aku bukan orang hukum, tapi cuma sebatas tahu dan sebatas yang pernah aku alamin, yang pernah ada pengalaman juga sih. Rata-rata kebanyakan masalah penangkapannya juga tidak sesuai prosedur. Nanti pas saat interogasinya juga ada kekerasan fisik, entah kekerasan secara psikis atau fisiknya juga dapat semua itu. Nanti di pihak keluarga juga intimidasi masalah ini, masalah hukuman yang ditakut-takutin nanti bakalan kena hukuman tinggi sebagainya. Otomatis dari pihak keluarga sendiri kan rata-rata pengen lah keluarga yang berkasus dengan masalah hukum pengennya kan bebas dari masalah hukum, artinya main ke ranah ya suap menyuap ke ya kita omongan oknum ya. Oknum masa oknum tapi banyak tapi banyak. Udah bukan rahasia, udah jadi rahasia umum dia, orang juga udah banyak tahu itu sebenarnya gitu. Cuman memang nggak ada yang istilahnya mau diungkap juga terlalu ruwet banget ya, ruwet banget gitu mau mengungkap semacam itu, kasus-kasus yang kelihatan aja diungkap ruwet gitu, apalagi kasus di pengguna narkotika yang udah di stereotip itu salah gitu, menyalahi hukum. Selama jadi paralegal sendiri nih, berapa tahun kira-kira ya Tony? Ya kalau aku tahu sampai sekarang masih ya? Ya kalau ini masih ada aja ya gitu. Ada lah teman-teman kadang yang WA ini untuk masalah hukum ini ya mungkin cari apa solusi atau mungkin cari pengarahan itu ada, entah WA entah telepon itu dari pihak teman entah keluarganya yang bermasalah ada sih masih. Ponis rehab gitu kalau yang kayak ada kan di pasal 127 sebenarnya pengguna itu berat direhabilitasi gitu kan. Berjalan nggak selama ini di lingkungan teman-teman kita, teman-teman Tony sendiri yang pernah didampingi gitu? Kalau selama ini untuk wilayah yang mungkin Semarang dan sekitarnya belum sih. Paling 1-2 ya. 1-2 tetap ada apa itu ini tetap main. Tetap masih ada suapnya tetap ada. Ya pengalaman sih. Maksudnya aku ngomong ini kan berdasarkan apa yang pernah dialami, pernah dialami juga ya sih. Ini kalau mau dibilang kita juga pernah terlibat penelitian juga, penelitian soal kekerasan dalam penangkapan gitu kan. Jadi memang mungkin ini tidak terlihat karena anggapannya orang ke pengguna nafsa, ke pecandu, ke pengguna salah gitu. Jadi ini nggak terungkap gitu dan dianggap ya udahlah pantas aja lah digituin. Nah padahal sama-sama nih bisa menimpa siapa aja kan. Secara medis pun kan sebetulnya pecandu kan orang-orang medis ngomong kan juga orang sakit, bukan orang yang bukan kriminal. Bukan kriminal, kita nggak nyolong, kita nggak apa-apa, kita rusak juga. Kalau kita juga rusak diri sendiri sih, kayak orang lain. Cuman ya karena emang hukum di negara kita seperti itu, tidak lagi. Mungkin kalau untuk yang di luar mungkin di luar negeri lah, itu ada pernah baca-baca itu kan ada lah sebagian narkoba yang dilegalkan, tapi ada aturannya, ada regulasinya jalan. Tapi di Indonesia kan rata-rata semua sampai yang alami aja seperti kayak apa kecubung atau jamur letong, jamur kotoran. Juga jamur itu juga masuk kesehatan apa? Iya, sekarang masuk. Jadi kayak dipukul rata gitu semua hal. Jadi akhirnya kalau dipikir-pikir bukannya jadi mengkriminalisasi masyarakat juga kan ya gitu kan. Padahal ada juga di situ yang dibilang undang-undangnya
mengetahui tidak melapor juga kena. Jadi kalau saya undang-undangnya sendiri kan udah memojokkan pecandunya dulu nih. Bahkan bukan pecandunya, pihak keluarga juga sudah terpojok. Orang terdekat yang tahu, jangan-jangan maksudnya misalnya gini kayak konselor itu kan konselor atau paralegal, otomatis kan ketika sudah diceritain nih kan jadi tahu. Nah itu gimana gitu kan, kalau memang undang-undang bunyinya gitu kan berarti yang rancu juga nih. Tapi perjuangan panjang ya, misalnya ngomongin undang-undang ya. Udah berapa tahun dan berapa pihak aja nih yang memperjuangkan undang-undang narkotika. Kalau menurut Tony sendiri, undang-undang itu jadi nambah ini nggak sih? Tadinya kan stigma sama diskriminasi ke pengguna narkotika, ke pecandu itu kan udah ada nih. Dengan adanya undang-undang itu ngefek nggak? Maksudnya bisa jadi istilahnya jadi tambah diskriminasi atau gimana tuh kalau melihat undang-undangnya kayak gitu? Kalau undang-undangnya sekarang sih cenderung ini sih, kalau aku boleh ngomong ini cenderung memojokkan candunya sendiri juga. Maksudnya kan bahwa dengan sedikit banyak hukumannya juga hampir sama. Yang bawa banyak pun hukumannya bisa sama orang yang sebagai pecandu, yang pengguna. Ya kembali lagi tetap ujung-ujungnya duit lagi. Susah sih ya, memang kalau yang paling susah tuh edik duit sih. Maksudnya edik drugs masih bisa dikendalikan kalau saya. Saya masih banyak pilihan untuk berhenti dari. Kalau edik kekuasaan sama edik uang itu susah gitu. Soalnya nggak terlihat dan terlalu banyak gitu yang nggak ada substitusinya juga. Nggak ada substitusinya, udah cinta sama duit ya udah deh, semua alasannya duit. Ya gitu deh. Emang kadang kalau melihat berita teman-teman gitu, bahkan mungkin nggak nyampe di berita kali. Mungkin nggak nyampe di berita kan yang penangkapan yang besar-besar, tapi untuk yang kasus kecil-kecil kayak penyimpangan hukum ini kan nggak pernah dipublikasikan juga. Itu menurut Tony sendiri kayak gitu dari pihak apanya sih, dari medianya sendiri atau dari pihak pencari berita atau memang dari yang ngasih berita tuh ya udah dikasih beritanya ini aja gitu. Kan kayaknya pernah juga Tony ini tergabung di media. Ya kalau aku sendiri jadi pemahaman itu sendiri, mungkin pemikiran itu sendiri sih ya lebih cenderung ke medianya sendiri sih. Sama ini kan orang mau baca berita itu kan yang seru-seru. Kalau untuk yang ibu-ibu, kalau untuk yang nggak terlalu ibu itu paling disimak cuman judulnya aja. Selewat. Jadi media itu juga sebenarnya penting, berpengaruh ya. Gimana cara media membawakan dan menyampaikan. Ingat gak sih, kita juga punya beberapa teman jurnalis ya dulu. Liputan di tempat kita, di tempat lain nih ada liputan soal saingannya tuh liputan soal penangkapan aja. Kita tempat rehabilitasi. Kita rehabilitasi yang waktu itu lagi bikin apa sih? Klien kayak bikin pizza, masak-masak aja, tapi wartawan lebih banyak jurnalis temen itu banyak yang datang ke situ karena ada ini sih, ini kan waktu itu cari sesuatu yang beda gitu diberitakan. Di samping itu kan juga ada jurnalis yang mungkin sepaham dengan kita. Udah dianggap kiri ya, jurnalis dianggap kiri. Dan itu juga teman-teman kita kayaknya akhirnya nggak loh, Mas beritanya nggak tayang gitu kan. Enggak gitu, karena dari atasannya mungkin kurang menjual atau memang tidak sesuai dengan visi medianya. Kalau kita lihat kan kebanyakan berita dari media gitu isinya penangkapan barang buktinya ini tanpa melihat sisi lain bahwa si A ini juga manusia, dia pengguna dan dalam undang-undang juga bisa dibilang pengguna narkoba adalah korban ya. Tapi itunya kadang dilupakan oleh jurnalisnya, mungkin udah kiri nih, editornya kan nggak tahu kita gitu kan. Jadi pengaruhnya ada ya, ternyata media itu berpengaruh besar untuk sebuah stigma dan diskriminasi pada salah satu pihak gitu. Terus
masalah stigma diskriminasi sendiri pernah ngalamin nggak? Kalau Ini dulu pakai drugs juga kan? Iya. Sejak kelas 1 SMP sih mbak, pakai. Kalau bisa dikatakan ya sampai sekarang ya saya masih candu. Iya. Karena masih meskipun berhenti gitu karena udah pernah ngerasain gitu, bisa jadi nggak tahu, nggak bisa jadi besok gimana ya, hari ini bisa nggak tahu gitu kan. Itu soal stigma diskriminasi gimana? Ya kalau dulu cenderung stigma itu kalau pas di saat masih mengalami dulu cenderung di stigmanya di keluarga sih. Keluarga luas. Itu yang kerasa ya, yang kerasa di kita pas pakai itu stigma dari keluarga. Mungkin di keluarga kita stigma yang kerasa dari lingkungan sekitar nih. Iya. Kitanya nggak berasa. Kitanya nggak berasa. Sesuatu yang dampaknya keluarga. Gimana ngadepinnya tuh, Ton? Ya kalau aku sendiri pengalaman sih cuma menunjukkan kedepannya aku bisa baik gitu aja. Ya jujur sampai sekarang stigmanya mulai terkikis karena sampai nggak merasakan stigma loh ini Ton. Dia pengguna gitu kan, tapi dia bisa merasa saya nggak ngerasain tuh sekarang stigma dan diskriminasi, dan semangat ini kan yang harus kita tularkan gitu kan, maksudnya ketika kita aja menstigma diri kita sendiri gitu, gimana kita bantuin orang biar nggak distigma gitu kan. Apa nih yang bisa diomongin Tony ini buat teman-teman yang merasa, bahkan kan undang-undang tadi pengaruh gitu kan, terus media juga pengaruh. Berarti apa bekal buat diri kita sendiri biar bisa cuek aja gitu. Ya kalau aku sih cenderung mikirnya cuek lah. Apa yang udah lakuin hal yang apa yang pernah tak lakuin nggak pernah aku sesalin. Kalau disesalin percuma nggak bisa balik lagi. Jadi nggak. Kalau aku sih nggak pernah menyesal apa yang pernah aku lakuin, cuman aku punya pemikiran kedepannya aku bisa lebih baik daripada yang kemarin. Ya pengalaman pribadi, gitu kan, sampai sekarang pun keluarga ya tetap ya. Jadi mandangnya aku jadi lebih baik lah daripada yang aku yang mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu yang pas parah-parahnya gitu. Itu sih mungkin yang intinya cuek lah. Selama kita nggak berbuat cuek tapi kejahatan di tengah kecuekannya itu kita tetap ini apa memacu diri kita untuk membuktikan bahwa kita bakalan jadi lebih baik daripada yang kemarin. Itu aja, bukan lebih baik dari orang lain ya, itu ya nggak kenal juga orang lain ya, masa bodoh sama orang lain. Yang penting hidup kita, kualitas hidup kita menurut ukuran kita sendiri nih. Kita kan yang tahu nih kemarin-kemarin itu kita kayak gimana, hari ini kita kayak gimana, dan pengennya besok kayak gimana gitu. Ada harapan-harapan buat besok. Sekarang Tony sendiri masih ini ya, masih aktif jadi paralegal juga. Kalau dikatakan aktif ya masih lah. Kalau ada teman yang minta tolong atau minta saran apa kan masih. Tergabung di grup geng apa nih? Enggak ada ya? Enggak ada kalau sekarang. Mungkin kalau waktu dulu masih di Semarang ya di Performa itu ngalir aja lah. Ada temen yang minta tolong dibantuin, kalau nggak ada ya berarti mungkin belum butuh bantuan. Gitu aja. Karena untuk menghadapi permasalahan hukum di negara kita itu kan sebenarnya banyak cara untuk menghadapi. Duit bisa, enggak sih. Repotnya kalau nggak punya duit. Biasanya yang datang ngajak ngobrol gitu yang emang gimana lagi ya, buat pakai buat belanja narkobanya, jadi udah susah sebenarnya gitu kan. Masih harus kerja buat beli ini, kerja buat beli ini gitu kan. Tapi masih harus mengikuti kasus hukum. Terus gimana misalnya ada yang nanya gitu, konsultasi orang tua atau apa dari teman-teman pengguna yang tertangkap, terus misalnya mereka minta saran soal masalah suap gitu, tahu juga gak nih Tony, dia bisa dan tahu nih, oh sekitar sini, sekitar gitu gimana?
ngadepinnya kalau mereka nanyanya soal waktu mas bantuin mas, kadang kan ada tuh ya. Ada. Ini saya mau bayarnya segini aja nih kesini gitu kan, mungkin punya atau bahkan diada-adakan mungkin nggak punya duit sih. Ngadepinnya gimana tuh kalau udah kayak gitu sampai ke urusan ya kak pengalaman sih nggak untuk jelasin ke keluarga jangan terlalu percaya dengan iming-iming seperti itu lah. Mending kalau aku pribadi sih selalu nyaran ke keluarga mending proses secara hukum, tapi prosesnya benar-benar berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedurnya gitu. Kalau untuk yang nyaranin untuk ke 86 dan sebagainya, saya terus terang nggak pernah sih, nggak pernah untuk menyarankan itu. Cuman untuk itu kan kita cuma menyarankan, sekedar menyarankan untuk keputusan gimana nya ya dari keluarga sendiri. Pihak yang berkepentingan sendiri, jadi nggak bisa maksain juga ya. Tapi kalau untuk proses 86 selama ini yang 86 itu rata-rata tetap menjalani hukuman kok. Prosentasenya juga gitu ya, maksudnya jarang-jarang tuh ya. Jarang pakai banget kali ya. Dari sekian kasus gitu yang 86 dan akhirnya yang udah kecuali selebritis kali ya. Nah itu beda lagi Mbak. Beda lagi ya. Jadi kalau selebritis itu kan pernah ngobrol juga kemarin sama kantor itu. Kenapa ya kalau selebritis yang ketangkep itu pasti dalam kondisinya rehat gitu. Tapi ini ada loh yang Tio Pakusadewo itu yang katanya di berita rehabnya, permohonan rehabnya ditolak gitu. Dan dia kesal. Mungkin kan udah berkali-kali gitu. Ya. Tapi kalau di teman-teman kita sendiri jarang banget ya, maksudnya sampai ke vonis rehab gitu, pernah nggak Tony? Ada dulu, ya kita pernah kan di Semarang. Nah, yang di Semarang itu sampai menjalani 2 vonis tuh, ya tetap menjalani hukuman tapi juga menjalani rehabilitasi. Jadi kalau tak pikir vonis seperti itu juga lucu gitu. Iya. Vonisnya apa? Karena secara tujuannya sendiri kan pemenjaraan sama rehabilitasi udah beda. Nah, vonis 2 pernah kita kan ngalamin dulu pas dampingin teman ada. Tahun berapa tuh 2016 sih? Kurang lebih sekitar itu 2016an gitu. Dia vonis sampai apa? 2 vonis, yang satu rehab, yang satu menjalani hukuman penjara. Tapi yang lucu kan, kok kenapa rehabnya nggak di depan tapi di belakang? Iya juga ya. Padahal kan kalau bisa disebutkan ya kebutuhan seorang pengguna itu kan otomatis dicekannya kan? Dengan apa ya istilahnya dibilang sama institusi kesehatan atau di WHO aja kena penyakit mental health, kebetulan penyakit mental, kenapa dipenjarain dulu baru direhab gitu. Itu kan ada kan? Itu pun ada pengalaman yang kita dulu pernah sampai harganya aja nggak tahu. Iya, kan? Yang kita tuh yang harus kasih penjelasan ke hakimnya, terus kasih rehabilitasi itu seperti ini, tempatnya seperti ini. Tempatnya di mana? 2016 loh, undang-undang itu berarti udah berjalan sekitar berapa tahun ya? Dari 99 ya? 99 ya? Kalau saya undang-undang 99 ya? Udah hampir 20 tahun lebih ya. Dan nggak berubah kondisinya, terus hakimnya aja nggak tahu, masih belum tahu, masih cari list tempat rehab, pengacaranya juga masih waktu itu mungkin belum seksi kali ya kalau mendampingi kasus rehab gitu. Dan itu juga sebelumnya kan banyak kayaknya pengacara yang memang nggak nerima kasus narkoba LBH ya, hanya beberapa LBH aja yang menangani kasus narkoba. Tapi sekarang udah jadi ini istilahnya kasus mungkin prioritas sekarang mungkin ya kalau masalah. Jadi ada perubahan sebenarnya meskipun agak besar itu perubahannya dan kemajuannya ada ya. Dan itu dirasain nggak sih maksudnya sama teman-teman yang masih aktif menggunakan gitu? Ya lumayan sih untuk bantuan hukum dari minimal dapat bantuan hukum ya dari LBH. Karena ini cari pengacara emang susah banget yang mau nanganin kasus narkotika. Kalau dulu kan cenderung pengacara untuk main juga sama polisinya. Dan nganggep mungkin kasus
rehabilitasi waktu itu padahal udah 10 tahun ada undang-undangnya belum umum ya. Di pasal 127 tentang rehabilitasi. Rehabilitasi itu nggak pernah dimunculin. Dituntutan pun juga jarang ada ya. Ini ngomongin soal tuntutan nih, biasanya tuntutan teman itu ngamatin nggak sih Tony? Jarang sekali pasal 127 itu dimasukkan. Kalau dari teman-teman Tony yang pernah didampingi kalau untungnya sulit apa gitu kan masukin pasal 127. Sulit banget tuh. Dari pihak yang berkepentingan pasti sulit banget ya. Padahal sebenarnya kalau dari pihak yang menuntut harusnya nggak sulit. Iya. Karena emang sudah ada undang-undangnya. Apalagi kan mungkin baca BAP-nya kronologinya seperti ini sebenarnya dulunya bisa dari pihak penegak umum sendiri mungkin kayak kejaksaan kehakiman juga kan bisa memilah nih seharusnya yaitu ada juga yang bukti asesmen dia sebagai bandar atau cuma pengguna itu kan ada. Tapi rata-rata kan vonisnya tetap vonis maksimal. Entah itu vonis maksimal tuntutannya 112, 114 ya, pengedar, menguasai, memiliki. Kadang 127-nya itu cuma sebagai pelengkap aja. Manis pelengkap penderitaan. Jadi akhirnya ketika nanti masuk di vonis, kejadiannya adalah yang tadi itu ya, dipidana dulu.